Halo pemirsa, kita jumpa lagi di episode 17. Perang adalah tragedi kemanusiaan yang sangat mengerikan. Tapi, bagi orang-orang yang berhati iblis, perang adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Berbagai manfaat bisa dikeruk sekaligus. Perang adalah bisnis multiguna. Lewat perang, segelintir orang bisa merampas tanah dan sumber daya alam milik bangsa lain. Bisa mengatur pemerintahan yang kalah perang, termasuk hak mengedarkan uang lewat bank sentral. Perang adalah kesempatan bagi industri militer untuk mengeruk anggaran negara lewat utang, guna membeli berbagai senjata pembunuh manusia. Maka, sejarah pun mencatat perkembangan teknologi senjata pembunuh manusia dari mulai pistol, senapan, tank, kapal perang, hingga akhirnya bom atom dan bom nuklir. Bahkan, belakangan ini berkembang rumor bahwa para elit sudah berhasil membuat teknologi senjata baru yang jauh lebih mengerikan, dikenal dengan istilah HAARP atau High Frequency Active Auroral Research Program. HAARP adalah terapan dari sains modifikasi cuaca atau geoengineering. Man is on a quest to play God, to control the weather and use it as a weapon. Lightning, torrential rains, hurricanes, targeted at the enemy. Some people believe that Katrina was weather warfare at its most potent. But how do we get from understanding extreme weather to making it do our bidding? Earthquakes, tidal waves, those become the future of warfare. Kabarnya, dengan stimulasi ionosfer secara artifisial, manusia bisa merekayasa bencana alam seperti angin topan, badai, gempa bumi, tsunami, bahkan bisa mempengaruhi pikiran manusia seperti hipnosis. CBS This Morning contributor Michio Kaku is a physics professor at City College of New York. Professor, nice to see you. I mean, lasers, really, to change the weather? That's right. Well, as Mark Twain once famously said, everyone complains about the weather, but no one ever does anything about it. Well, instead of doing a rain dance, we physicists are firing trillion-watt lasers into the sky to actually precipitate rain clouds and actually bring down lightning bolts. This time we're bringing in the laws of physics rather than simply waving our hands and uttering mumbo-jumbo. We're actually using trillion-watt lasers now. However, for floods, for agriculture, farmers, for people planning wedding parties, football games, you name it, outdoor events and agriculture and flooding and even hurricanes, all of them could be subject to weather modification. Bahkan, sebagian orang percaya bahwa berbagai bencana alam yang terjadi belakangan ini, seperti tsunami di Aceh, Palu, Jepang, dan lain-lain, adalah rekayasa buatan teknologi canggih HAARP ini. Benarkah rumor yang banyak beredar itu? Apakah semua itu fakta atau cuma fiksi? Pada episode ini, kita akan melakukan investigasi yang mendalam tentang teknologi canggih pembunuh massal. Investigasi ini kita lakukan untuk menjawab 4 pertanyaan yang paling mendasar. Pertama, apakah teknologi HAARP itu benar-benar ada atau cuma fiksi? Kedua, apakah teknologi HAARP itu sudah dapat digunakan atau belum? Ketiga, apakah berbagai bencana yang terjadi belakangan ini, seperti tsunami Aceh, tsunami Palu, tsunami Jepang, adalah rekayasa manusia dengan menggunakan teknologi HAARP seperti yang banyak didesas-desuskan atau bukan? Keempat, apa pentingnya informasi ini? Dan apa hubungannya dengan bangkitnya kesadaran Flat Earth? We will have an existential shock. A Type 1 civilization has the power of an entire planet. They control the weather.
They mine the oceans. They control volcanoes. They control earthquakes. We are now witnessing the greatest transition in the history of the human race. And Venezuelan leader Hugo Chavez has once again accused the United States of playing God. But this time it's Haiti's disastrous earthquake that he thinks the U.S. was behind. Spanish newspaper ABC quotes Chavez as saying that the U.S. Navy launched a weapon capable of inducing a powerful earthquake off the shore of Haiti. Over why he handed over control of the Japanese financial system to a group of American and European oligarchs. He and his envoy told me that it was because Japan had been threatened by an earthquake machine. Rumor tentang adanya teknologi yang bisa merekayasa bencana alam memang berasal dari sumber-sumber yang kredibel. Seperti yang baru saja Anda saksikan sendiri, pernyataan dari Profesor Michio Kaku, Presiden Venezuela dan Mendagri Jepang. Berbagai dokumen yang kredibel juga merujuk adanya program pengembangan teknologi senjata cuaca ini. Teknologi geoengineering atau rekayasa cuaca ini memang bukan barang baru. Dari tahun 1967, tercatat militer Amerika merekayasa hujan deras buatan pada Perang Vietnam untuk meredam gerilya Viet Cong. Apakah teknologi rekayasa cuaca itu kemudian dikembangkan untuk membuat senjata? Jawabannya sudah pasti dikembangkan. Militer memang kerjaannya termasuk mengembangkan teknologi persenjataan. Itu memang tugas mereka. Maka dikembangkanlah teknologi yang disebut HAARP atau High Frequency Active Auroral Research Program. Yang mendanai adalah Gabungan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika. Sudah pasti ini proyek militer. Tapi, kalau ditanya ke sumber-sumber resmi atau tanya ke pegawai yang kerja di sana, sudah pasti dibantah. Bilangnya ini proyek sains. Sebenarnya sama dengan NASA. Kalau ada potensi pengembangan teknologi angkasa luar yang bisa digunakan untuk menguasai teritori angkasa luar, sudah pasti dijadikan proyek militer. Betapa naifnya jika menganggap NASA adalah murni proyek sains. Demikian halnya dengan pengembangan teknologi HAARP ini. Pengembangan teknologinya adalah fakta, bukan hoax. Proyek militer, tapi pura-pura sebagai proyek sains untuk meneliti ionosfer. Maka teknologi HAARP dikembangkan di Arizona. Fasilitas tersebut terdiri dari ratusan antena-antena radio, tapi bukan untuk memancarkan gelombang suara ke telinga Anda, melainkan untuk menembakkan gelombang frekuensi ekstra rendah atau ELF, extra low frequency, ke wilayah atmosfer yang disebut ionosfer. Apa akibatnya? Atmosfer menjadi panas dan mengakibatkan perubahan cuaca yang ekstrim. Kandungan air dan arah angin berubah drastis dengan kecepatan yang sangat tinggi. Akibatnya, curah hujan yang sangat deras, topan badai yang dahsyat, banjir ekstrim. ELF, pancaran gelombang ekstra rendah yang ditembakkan secara masif, juga bisa mengakibatkan gempa bumi. Ini bisa dibuktikan dengan mudah. Benda secara natural memang bereaksi terhadap gelombang frekuensi suara tertentu. ELF memang membuat benda-benda alam bergerak yang bisa mengakibatkan gempa jika diterapkan dalam skala besar.
HARP juga mengembangkan teknologi pembuatan halilintar. Ini juga merupakan potensi senjata modern. Tujuannya membuat halilintar buatan dan mengarahkannya pada musuh. Teknologi halilintar buatan ini mungkin tak asing buat sebagian pemirsa Flat Earth 101, sebab yang digunakan adalah Tesla Coil. Ya, betul sekali. Teknologi canggih modifikasi cuaca ekstrim ini idenya berasal dari saintis super jenius yang pernah lahir di muka bumi, Nikola Tesla. Nama Tesla dicoret dari seluruh pelajaran sekolah karena Tesla dianggap musuh oleh JP Morgan, pentolan elit global. Seperti telah dijelaskan pada episode 3, JP Morgan membiayai Tesla untuk membangun menara-menara komunikasi yang Anda gunakan sampai sekarang. Tapi, bukannya membuat menara komunikasi yang memang sangat mudah bagi Tesla, sang jenius eksentrik itu justru menggunakan dana JP Morgan untuk membuat menara pembangkit listrik gratis dengan menggunakan sumber daya alam yang melimpah di alam semesta ini. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Tuhan menciptakan alam yang kaya dengan energi dahsyat secara gratis. Anda tak perlu bayar untuk menghirup oksigen. And the world will live as one. Anda tak perlu bayar untuk melihat matahari. Anda tak perlu bayar untuk menikmati air sungai. Halilintar berkuatan listrik yang sangat dahsyat terjadi tanpa biaya pembangkit. Itulah ide Tesla, menciptakan teknologi berbasis sumber daya alam yang gratis untuk kebaikan umat manusia. Jelas saja JP Morgan marah, disuruh bikin menara komunikasi supaya para elit bisa mengeruk duit dari rakyat, malah bikin pembangkit gratis. Sejak itu Tesla dikucilkan, namanya dicoret dari semua pelajaran sekolah. Tesla tidak dibunuh karena otaknya terlalu berharga buat dimatikan. Dia hanya dikucilkan, dibiarkan terus menuangkan konsep-konsep yang tak bisa dijalankan karena tak ada dana. Menunggu Tesla mati sendiri untuk kemudian menyita semua tulisan-tulisan, konsep-konsep yang tak pernah dipublikasikan dan tak pernah dicoba karena tak ada dana. Imagine all the people living life in peace. Maka, sejak Tesla wafat tahun 1943, mulailah timbul berbagai teknologi dahsyat yang dikembangkan dari tulisan-tulisan Tesla yang disita oleh penguasa. Sejak itu, mulai dikenal piring terbang yang seolah-olah makhluk dari planet lain, insiden Roswell tahun 1947. Padahal, itu adalah piring terbang eksperimen dengan menggunakan teknologi Tesla yang sebelumnya dikembangkan oleh Nazi Jerman. Imagine no possession. I wonder if you can. Sejak itu pula mulai dikenal konsep teleportasi, memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain yang dipopulerkan oleh film Star Trek. Itu adalah teknologi Tesla yang kemudian dilakukan uji coba oleh militer lewat proyek rahasia dengan kode sandi Philadelphia Experiment. Orang akan bilang, oh seperti science fiction di film-film ya. Padahal kebalik, justru film-film itu inspirasinya dari kisah nyata. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us.